Di dalamnya sangat cinta sekali kepada Al-Quran sehingga beliau, Pak Agus ini, subhanallah bisa mendidik putra-putrinya menjadi penghafal Al-Quran dan salah satu putrinya sudah menjadi hafiz. Baik, nama beliau adalah Pak Agus Tamam, kelahiran Sragen tanggal 8 Januari 60. Alamat beliau di Jalan Anggrek, Magewi 9 Perumnas, Rancaikek. Statusnya sudah menikah dengan 11 orang anak. Dan sekarang pekerjaan beliau adalah sebagai PNS dan penyuluh kehutanan ya, kehutanan lapang. Pendidikan beliau adalah SPMA dan pekerjaannya adalah sebagai penyuluh kehutanan lapangan. Dan telah hadir pula putrinya, 2 orang dari 11 orang ya Pak ya, yang berbusana hijau, Pak sekali. Nomor 1 ya, nomor 1 itu namanya Roshida. Roshida sekarang sekolah kuliah ya di kebidanan Unpad, iya. Dan yang kedua ini anak keberapa Pak? Kedua ya. Kedua namanya Hanifah. Sudah kuliah di UPI ya Pak ya. Baik, angkatan 2006 jurusan Bahasa Jepang, subhanallah. Baik, untuk lebih lanjutnya kita akan segera menyimak beberapa ulasan materi dari narasumber kita. Kita akan terlebih dahulu kepada Pak Agus Tamam. Kita akan sedikit mengeksplor bagaimana sih keluarga beliau bisa menjadi sedemikian dekat dengan Al-Quran. Tapi sebelumnya akan ada sebuah film. Film ini berkisah tentang kehidupan sehari-harinya Pak Agus Tamam, bagaimana beliau mendidik putra-putrinya, bagaimana kesehariannya, dan bagaimana kesederhanaan hidupnya. Baik, silahkan. Bila kamu mengaji, jangan yang karena diberi uang. Kalau anak-anak biasanya mau mengaji karena kita dikasih hadiah, itu kami tidak pernah sama sekali. Sekilas. Jadi detailnya Bapak bisa Bapak Ibu ceritakan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Agus Tamam. Ini istri saya namanya Siti Wahidah Hayati. Kami sekeluarga dengan putra putri 10 orang. Saya tinggal di Rancaikek. Pekerjaan penyuluh kehutanan. Bahwa saya adalah seorang ibu dari anak-anak dari Pak Agus Tamam yang semuanya itu ada 10, insya Allah mungkin ini juga sedang hamil yang ke-11 sudah menginjak mungkin 9 bulan. Jadi mungkin insya Allah sebentar lagi mungkin dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran semuanya, khususnya mungkin dalam hal tadi masalah mendidik anak dalam menghafal Al-Quran. Sebetulnya terutama itu adalah dorongan motivasi semuanya dari terutama seorang ibu memang tugasnya perannya memang sebagai pendidik gitu, kalau di dalam baik di rumah masyarakat atau mungkin saya memang salah satu mungkin ya suka mengajar atau mendidik baik mungkin anak sendiri atau mungkin anak orang. Tadi dari motivasi adalah keinginan satu memang
kalau guru sebagai tulang punggung memang ibu guru. Kalau kita seorang istri atau ibu itu adalah seorang ibu atau ummi gitu ya. Memang kami berharap bercita-cita dulu gitu, karena saya mungkin tidak sampai bisa mengenyam menghafal sampai seperti itu. Jadi memang kami bercita-cita gitu. Jadi harus ada insya Allah generasi penerus kita, atau memang kalau kita sudah tua memang sudah sulit karena konsentrasinya kita sudah kesana kemari. Harus ada generasi penerus kita yang bisa meneruskan perjuangan seorang muslim. Ya mungkin karena ya sudah melewati mungkin beberapa anak yang kesini, terus terang mungkin kami juga banyak tersita waktu, tidak banyak terfokus lagi mungkin ke adik berikutnya begitu ya. Tapi tetap saja keinginan itu kesana gitu ya, dan dukungan dengan mungkin fasilitas dana dan sebagainya itu sangat terbatas itu ya, karena kami hanya ibaratkan suami seorang PNS itu mungkin bisa dikatakan gaji yang minim gitu. Bagaimana perjuangan itu bisa suka-dukanya kalau dibilang repot ya repot sekali gitu, tapi ya karena keinginan yang kuat ya, motivasi yang kuat itu akhirnya yang berat jadi ringan. Segera ke Pak Agus nih, Pak, bagaimana prinsip Bapak dalam mendidik keluarga, terutama yang berhubungan dengan Al-Quran? Bagaimana Bapak mendidik anak-anak sehingga menjadi sahabat Al-Quran? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu Bapak Ibu ya. Cuma sebelumnya karena saya bukan ustadz ya, hanya punya pengalaman begitu. Ceritanya panjang ya. Dulu waktu saya punya anak-anak itu dikasih tahu ya, baru semangat ngaji. Saya pernah tinggal di Dagu sini. Jadi ke Salman awal-awal bukan jauh. Kata Ustadz, kalau orang yang punya hafalan Quran itu bisa memberi syafaat, bisa banyak lah ya yang kayak gitu. Cuma kendalanya kan saya sendiri bukan Ustadz gitu kan, saya petani Bu ya jadi. Hanya modalnya hanya keinginan saja, keinginan gimana gitu. Ilmu juga pas-pasan hanya dapat dari kiri kanan gitu ya. Tapi kalau dibilang hasil kerja kita, enggak juga Bu ya. Kalau kita lihat itu semuanya hanya karena Allah gitu ya. Kita hanya sedikit gitu. Saya kalau menghitung-hitung kemampuan itu sedikit sekali gitu. Tapi yang sedikit itu ternyata mendorong berlanjutnya usaha gitu. Yang sedikit, misalnya begini, saya di keluarga waktu si Neng ini masih kecil, itu nggak punya televisi Bu. Terus setiap hari saya nyetel kaset juz amma gitu ya. Jadi si Neng ini umur 5 tahun tuh sudah hafal juz amma, surat Yasin, Al-Baqarah itu hafal. Saya yang ngajarinya sama ibunya itu belum hafal gitu. Jadi bapak ibunya tuh membacakan, dia menirukan, dia nggak lupa, kita lupa lagi gitu ya.